Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Kaum muslimin, jamaah Maghrib serta para pendengar dimanapun berada, mari kita bersama bergabung kembali dengan selalu kita awali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rasa tahmid dan puji-pujian hanya kepada Allah yang memberikan segala kemudahan, maunah, hidayah pada kita sekalian. Alhamdulillah, kita baru saja melaksanakan fardhu ain kita, salat maghrib berjamaah. Dan bagi yang punya kesempatan melanjutkan dengan kesabaran mendengarkan, mengikuti pengajian ini, mudah-mudahan sambil kita i'tikaf di rumah Allah yang suci ini tidaklah akan sia-sia, dan mudah-mudahan Allah memberikan sebuah ketenangan pada kita sekalian, apalagi di rumah Allah, sambil kita menunggu waktu Isya beberapa saat lagi. Selawat bering salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah dan para pendengar dimanapun berada, malam ini kita masih melanjutkan kajian atau bahasan kita, lanjutan dari Ahad malam yang lalu. Kita menjelaskan bagaimana kita mengkonstruksikan sebuah keluarga atau rumah tangga, sehingga rumah tangga itu betul-betul menjadi transit sebuah kebahagiaan, ketenangan di dalam kita mengarungi dengan berbagai persoalan di dalam kehidupan hari-hari ini. Allah sendiri mengingatkan kepada kita sekalian
Memang harus selalu kita di dalam ketenangan, tuma'ninah. Memang banyak hal yang harus kita lalui di dalam menuju sebuah baiti jannati, rumahku, syurgaku. Yang pertama, kita harus mengenal Allah secara sungguh, secara hakikat. Secara sungguh-sungguh kita mengenal Allah yang memberikan segala kemudahan kepada kita sekalian. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ar-Ra'd ayat 28. Orang-orang yang beriman, hati mereka itu tenang, ya. Jadi kalau Al-Quran sudah mengatakan orang-orang yang beriman hatinya selalu tentram, tenang, sabar, mungkin. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya orang-orang yang senantiasa ingat Allah itu hatinya menjadi tentram, tenang. Mungkin Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, para pendengar, coba kalau misalnya kita saat ini di masjid, di dalam masjid, mungkin nanti ketika kita keluar masjid, perasaan kita lain, berbeda dengan di dalam masjid. Kalau di luar itu kan hiruk pikuk, berbagai persoalan, di jalan ribut dan sebagainya. Tapi di sini tenang, di rumah Allah yang suci dan mulia. Al-masjid, al-masjidu lillah. Masjid ini milik Allah, ya. Masjid ini milik Allah. Mungkin nanti ketika keluar itu berbeda perasaan kita, ya. Sudah dengan berbagai persoalan lain, ya, kan terus muncul, ya, di benak, pikiran dan sebagainya. Hanya ada juga orang membedakan kesenangan dengan kebahagiaan. Pakar bahasa itu membedakan senang beda dengan bahagia. Kalau senang dikatakan itu hanya berdimensi horizontal, satu sisi saja. Tapi kalau kebahagiaan, dia ada sisi horizontal dan sisi vertikal. Hubungan kita dengan Allah. Jadi beda kesenangan, beda dengan kebahagiaan. Mungkin Bapak Ibu merasakan bagaimana perasaan senang, bagaimana perasaan bahagia. Kalau ditanya, mungkin kita bisa menjelaskan proses kita menjadi senang, ya. Kenapa kita senang hari ini? Kita mungkin bisa menjelaskan kepada orang yang bertanya proses kita merasa senang hari ini, ya. Ada sesuatu yang kita dapatkan, misalnya, atau rezeki kita bertambah, senang, sebagainya. Tapi ketika ditanya orang, bagaimana itu bahagia? Bagaimana Anda merasa bahagia? Itu sulit menjelaskan bahagia, ya. Karena itu perasaan, ya.
Karena itu Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, makanya ketika kita misalnya berada di dekat Ka'bah, Baitullah, mungkin itu bukan senang kita, tapi kita mungkin bahagia di situ. Maka banyak orang-orang yang ketika mendekati Baitullah, berdoa di situ, itu air matanya terus keluar ya, haru, terharu ya, perasaan itu bahagia. Beda kan senang dan bahagia. Kalau satu pasang pengantin, dia melangsungkan sebuah akad nikah di hadapan walinya, ijab kabul disaksikan oleh orang, dia terharu ya. Terharu, bersyukur kepada Allah, mungkin meneteskan air mata karena terharu, mengingat proses jasa orang tua dan sebagainya, sampai terakhir diantarkan ke akad nikah. Terharu, bahagia, nggak bisa dilukiskan, sulit dilukiskan bahagia itu. Tapi kalau katakan bagaimana Anda senang, bagaimana proses Anda senang, mungkin orang bisa menjelaskan. Saya punya keahlian, saya punya skill, saya bekerja di sini, ya. Tapi bahagia itu perasaan dalam, internal seseorang. Makanya bahagia itu tidak muncul dari luar. Dia dari internal, dalam diri kita sendiri. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaknai sebuah hati yang tenang. Kemarin saya juga dikirim sebuah WA, SMS lewat HP. Seorang ibu mempertanyakan terhadap sikap suami. Ibu ini jauh di Melabuh sana. Dia mengirim WA meminta solusi, tausiah, bagaimana bisa terus memperkuat konstruksi sebuah keluarga sekalipun suami saya, kata ibu itu, kurang peduli terhadap persoalan rumah tangga. Dia seorang suaminya ASN, pegawai negeri, punya penghasilan, tapi terhadap tanggung jawab keluarga kurang peduli. Malah si ibu ini karena selalu terbebani pikiran dengan anak, ya, sering sakit, keluar masuk rumah sakit, sebagainya. Bagaimana solusi? Malah kata ibu ini, tidak pernah suaminya memberitahukan berapa penghasilan setiap bulan, ya. Gak pernah diberitahukan. Dia sedih selalu, ya. Dan saya memberi beberapa respon, jawaban, ya. Yang pertama, di dalam sebuah keluarga itu harus ada sabar. Saya kira dimanapun harus ada sabar. Apalagi dalam sebuah keluarga, Bapak Ibu sekalian, harus ada sabar. Kalau sabar itu enggak ada, sebentar jadi konflik, ya, persoalan. Oh, soal ibu ini tidak pernah diberitahukan berapa gaji setiap bulan, enggak ada masalah. Itu jangan dipikirkan. Tapi yang penting apa? Kebutuhan, kos biaya hidup istri, anak, kebutuhan lainnya, itu suami peduli, diberikan.
Walaupun mungkin tidak maksimal ya, tapi diberikan. Oh, kata ibu ini itu diberikan tuh anak, biaya sekolah, biaya pendidikan. Tapi selama ini dia kurang komunikasi, gak pernah menanyakan apa persoalan di rumah tangga, bagaimana dengan anak-anak dan sebagainya. Jadi ini problem di dalam kehidupan era sekarang ini. Maka yang pertama saya bilang sabar dalam sebuah keluarga. Yang kedua, dalam kita hidup berumah tangga jangan cepat marah. Marah boleh, siapapun ada marah, karena itu sifat. Tapi bagaimana kita bisa mengendalikan marah? Kalau dalam Al-Quran disebutkan wal kadhiminal ghaidha, mengendalikan marah. Rasulullah juga seorang manusia, basyarun, marah, ada sifat marah. Tapi Rasulullah bisa mengendalikan marah dalam sebuah keluarga, dalam hidup berumah tangga. Biasa. Jadi kalau marah tidak bisa dikendalikan, saya kira jadi sebuah persoalan. Makanya kalau kita lihat sifat Rasulullah itu sangat akhlakul karimah ya. Khuluquhu Al-Quran. Akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Bukan enggak ada istri Rasulullah marah ya, mempertanyakan, kritikan ya, dan sebagainya. Karena dilihat orang-orang lain, para sahabat laskar lain ketika menang perang dibawa harta rampasan ke rumah ya. Para sahabat lain banyak dibawa kepada istrinya ke rumah, tapi Rasulullah enggak ada apa-apa. Para Rasulullah, bagian Rasulullah lebih banyak daripada laskar para sahabat yang lain. Tapi enggak sampai ke rumah. Demo, ya, mengadu. Para istri Rasulullah itu mengadu. Kenapa orang lainnya Rasulullah banyak dibawa harta-harta rampasan? Kenapa Rasulullah enggak ada apa-apa untuk kami? Rasulullah tidak marah. Ya. Apa kata Rasulullah? Anda perlu duniawi atau perlu Allah dan Rasulnya? Ya. Ketika ini dikatakan oleh Rasulullah, ya semua istri diam. Ya. Perlu Rasulullah, ya, taat kepada Rasulullah, cinta Allah. Ya. Harta itu kan hanya sementara, ya, sebagainya. Kenapa Rasulullah enggak bawa harta rampasan dari hasil bagiannya ke rumah? Karena sambil pulang Rasulullah ketika bertemu orang-orang yang miskin di jalan, Rasulullah terus membagi. Ketemu yang lain dibagi, ya. Sehingga sampai di rumah enggak ada lagi, habis di jalan. Maka ini sabar ya, sabar. Harus ada. Mungkin hari ini belum seorang suami ketika diminta oleh istri belum bisa memenuhi keinginan ya, mungkin harus sabar. Mungkin besok lusa Allah memberikan ya kemudahan. Ya. Kalau tidak sabar, saya kira jadi persoalan di dalam rumah tangga. Ya. Sebagainya. Yang ketiga, jangan terlalu cemburu. Cemburu boleh, tapi jangan cemburu buta, kelewatan. Kafatabayanu, apalagi sekarang pakai HP ya, masuk dari mana-mana ya. Ya. Itu harus fatabayanu, harus diklarifikasi. Dari siapa itu SMS ya? Dari siapa WA yang masuk?
ya. Apalagi sekarang kan suami punya HP, istri punya HP. Kadang-kadang suami bukan satu HP, istri juga 2 HP. Ya. Ada HP rahasia mungkin dan sebagainya. Tidak boleh orang tahu. Ya. Jadi harus ada pengendalian dalam sebuah keluarga. Saya bilang sama ibu di Melabuh, Aceh Barat itu, sabarlah Bu. Jangan terlalu berpikir. Ya. Kalau terus ibu berpikir, nggak bisa tidur, sakit, ya. Malah tambah sakitnya. Ya. Tapi kalau kita tenang, ya, menikmati apa yang ada Allah berikan hari ini, ya, kita puas dan apa yang ada qanaah, ya, insyaallah kita terhindar dari penyakit, ya, dari musibah dan ujian. Ya. Imam Al-Ghazali mengatakan, kullama zadal matlub sa'ubu masalikuhu wa kasura aqabatuhu wa tala zamanuhu. Memang hidup ini enggak pernah dia stabil, ya. Oh besabi bahagia, tidak juga seperti itu, ya. Besabi tenang juga tidak seperti itu. Kullama zada, setiap target keinginan kita pasti ada masalah. Ohnya kita pegang jambu tempat tinggal, maskan tempat tinggal, rumah, gubuk, itu memerlukan tanah, memerlukan biaya. Kullama zada al-matlub sa'ubu masaliku. Setiap target keinginan sesuatu yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, pasti ada kesulitan. Banyak jalan sulit kita hadapi. Nah, disinilah kita harus menggunakan perangkat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Akal yang bersih, alat berpikir yang jernih, ya. Bagaimana kita mendapatkan, ya, biaya, harus bekerja, ya. Kita bekerja mendapatkan penghasilan yang halal, kan seperti itu. Kita berusaha ikhtiar, ya. Kemudian Allah berikan hati untuk memahami apa makna sebuah kehidupan ini, ya. Kemudian Allah berikan jiwa, ya, untuk introspeksi diri kita, ya. Tanggung jawab, ya. Tanggung jawab sebagainya. Nah, jadi Imam Al-Ghazali mengatakan nggak ada hidup ini terus dia stabil, tidak, pasti ada masalah. Mana ada air laut dia tenang, pasti dia bergelombang, ya. Air sungai pun walaupun tidak sama dengan laut, pasti juga dia alun, ada alun walaupun sedikit, sebagainya. Begitulah rumah tangga ini, ya. Makanya harus ada pengendalian, ya. Harus mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kasura aqabatuhu, banyak kendala-kendala, kata Imam Al-Ghazali, dalam hidup ini, ya. Banyak persoalan, banyak problem. Bukanlah namanya hidup kalau tidak ada problem, masalah. Wa tala zamanuhu, dan ini membutuhkan waktu, proses mencari dan sebagainya. Bagaimana seorang anak sekolah, nggak mungkin dia tanpa ada proses. Malas dari PAUD, TK, tingkat dasar, tingkat menengah, ya, atas sampai perguruan tinggi, sebuah proses, ya. Nggak mungkin lahir simsalabim terus dapat, tidak ada seperti itu, ya. Wa ta'ala zamanuhu, membutuhkan
waktu yang panjang, yang lama untuk mendapatkan sesuatu. Inilah yang nanti kita katakan sebuah kesenangan, atau kita akan sampai kepada gaya sebuah kebahagiaan yang hakiki karena proses yang kita tempuh dengan segala rintangan dan sebagainya. Oh, ada orang ingin mendapatkan instan kebahagiaan yang cepat, ada kehiburan, ya. Itu kebahagiaan, kesenangan sesaat, atau berfoya-foya, ya. Euforia. Orang mencari kesenangan, tapi kan itu kesenangan sesaat. Tapi kebahagiaan yang abadi adalah pada qalbu, pada hati. Kita Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita selalu berdoa. Saya sarankan ibu berdoa, ya. Berdoalah, mohon kepada Allah agar suami ibu diberi jalan yang baik, ya. Punya tanggung jawab pada anak, pada istri, ya. Mudah rezekinya, rezeki didapat juga dari yang halal, ya. Jadi doa itu sebuah penguatan perasaan hati kita jadi tentram. Kalau tadi habis salat kita berdoa, mengangkat tangan, seolah-olah semua beban itu hilang dari kita. Di hubungan kita, ad-du'a'u makhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Doa itu senjata bagi kita orang mukmin. Kalau kita tidak berdoa jadi gersang. Kalau Allah juga memberikan kesulitan, ya, musibah, ya, kita juga berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan dalam hidup ini. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ya Allah, janganlah kau persulit hidupku ini. Ya Allah, kalaulah tidak engkau beri kemudahan, sungguh hidupku ini jadi sulit dan susah, ya. Engkau ya Allah yang memberikan kesulitan, tapi engkau pula ya Allah yang memberi kemudahan dalam hidup ini. Kan kita bergantung ke sana. Maka inilah kebahagiaan tadi ada dua sisi, ada horizontal, ada vertikal. Gak cukup horizontal, tapi kita harus ke sana. Allahus Samad, tempat kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah ketika kita melihat seseorang diuji musibah sesuatu oleh Allah kepada saudara kita, teman kita, maka Rasulullah disuruh membaca doa, Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdhila. Hadis rawahu Tirmizi. Segala puji bagi Allah, Allah yang menyelamatkan aku dari musibah, ya. Saudara saya kena musibah. Kalau kita melihat saudara kita diuji oleh Allah, kita mengatakan Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi. Hanya kita memuji Allah. Engkau ya Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah itu. Musibah yang menimpamu saudaraku. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdhila. Dan dia Allah yang memberi karunia yang banyak
terhadap makhluk ini, ya. Kan tidak pernah kan? Curahan rahman Allah ini kan nggak pernah terhenti. Ya, selalu ada. Ya. Luar biasa, Pak Ibu sidang jamaah sekalian, ya. Kenapa kita harus sempit perasaan kita, tapi lapangkanlah perasaan ini, ya. Kalau kemarin kita katakan darul wasi'ah, tempat atau tempat tinggal kita bukan berarti harus luas, tapi kita di mana-mana ikhlas salat, ibadah kita kepada Allah, ikhlas mencari nafkah, ikhlas, ya. Karena semua itu kan jadi ibadah. Seorang suami ketika dia keluar pagi hari mencari nafkah, rezeki dengan niat untuk kebutuhan keluarga dan anak, itu jadi ibadah, ya. Maka seorang istri melepaskan suaminya keluar pagi hari diiringi dengan doa agar suaminya dimudahkan oleh Allah kembali dengan selamat dan sebagainya, ya. Hari ini kita masih corona pandemi, berdoa kepada Allah. Tapi juga Allah mengkritik, ya, menegur kita, ya. Jangan hanya ketika ada persoalan kita berdoa kepada Allah, tapi setelah itu jadi lupa. Jangan. Seperti Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya, mengingatkan kita sekalian, wa idza massal insana dhurru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'iman falamma kashafna anhu dhurrahu marra ka'an lam yad'una ila dhurrin massah kadzalika zuyyina lil musrifin. Yunus, ya. Surah Yunus ayat 12. Jadi Allah juga menegur. Jangan hanya ketika kita dalam problem masalah rajin berdoa, musibah berdoa, ya. Tapi habis itu terlupakan. Apa kata Allah? Apabila manusia ini ditimpa dengan sesuatu musibah, dia berdoa sambil tidur, sambil duduk, sambil berdiri, dia berdoa kepada Allah. Tapi manakala ujian itu hilang, lenyap daripadanya, doa pun tidak ada lagi, seolah-olah enggak pernah dia rasakan musibah sebelumnya. Itu jangan seperti itu. Jangan sombong kita, kata Allah. Wa kadzalika zuyyina lil musrifin. Demikianlah kami berikan, ya, contoh pada orang-orang yang melampaui batas, ya. Allah menegur. Kita berdoa, ya. Selalu berdoa kepada Allah, mendekatkan diri, ya. Bukan hanya karena pandemi ini, ya, kita mendekatkan takarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, kita mari terus sabar, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berupaya, berikhtiar, berusaha untuk keluar dari segala ujian dan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan panik, jangan susah, jangan khawatir, karena Allah bersama kita. Wallahu ma'akum haitsuma kuntum. Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Demikian Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada Allah kita berserah diri. Amin ya mujibas sailin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.